Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Alfi Al-Bukhari, mahasiswa program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan NIM 12513200012. Video ini saya buat untuk memenuhi laporan tugas akhir semester mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang sebelumnya saya ditugaskan untuk melakukan sebuah challenge dengan 3 poin, yaitu komunikasi dengan sesama manusia, komunikasi dengan diri pribadi, dan komunikasi dengan Allah. Di komunikasi dengan Allah, saya memilih untuk melaksanakan challenge sholat tahajud. Di komunikasi dengan sesama manusia, saya memilih untuk mendoakan orang tua selepas sholat. Dan di komunikasi dengan diri pribadi, saya memilih untuk membaca buku. Dan di video kali ini saya akan melaporkan hasil yang telah saya lakukan dari challenge tersebut. Oke teman-teman, yang pertama yaitu mengenai proses saya dalam melakukan challenge tersebut. Yang pertama pastinya untuk melaksanakan sholat tahajud. Saya mengawali dengan bangun lebih pagi, tepatnya pada pukul 2.30 sampai dengan 2.50. Dan pastinya ketika saya membangun habit baik ini tidak selalu berjalan dengan lancar. Karena memang dalam kita membangun sebuah habit yang baik itu bukan perkara yang mudah. Dan dengan adanya challenge ini, mungkin memang sebelumnya saya memang sudah mulai jarang untuk melaksanakan sholat tahajud. Tapi dengan adanya challenge ini memberi dorongan kepada saya untuk bisa kembali membangun habit lama saya untuk melaksanakan sholat tahajud. Lalu yang kedua, untuk mendoakan kedua orang tua. Itu merupakan perkara yang wajib banget teman-teman. Karena dengan kita mendoakan kedua orang tua, kita memiliki membuktikan kepada diri kita bahwa kita ini memiliki rasa cinta kepada kedua orang tua kita, mengenang jasa-jasa kedua orang tua kita dengan kita mendoakan kedua orang tua kita. Lalu yang ketiga, membaca buku teman-teman. Sebelumnya saya membaca buku itu hanya sekedar hampir 1 bulan saya baru bisa menyelesaikan 1 buku. Tapi dengan adanya challenge ini, dalam waktu 10 hari saya bisa menyelesaikan 1 buah buku teman-teman. Dan memang itu bukan hal yang mudah, tapi dengan saya membangun habit sebaik ini, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan 1 buah buku hanya dalam waktu 10 hari. Kemudian yang kedua teman-teman, apa aja sih yang saya alami selama saya melaksanakan challenge tersebut? Pastinya saya mengalami yang namanya rasa bosan dan rasa malas teman-teman. Itu pasti banget yang kita alami ketika kita ingin mulai untuk melakukan habit baru, melakukan habit baik teman-teman. Rasa bosan, rasa malas itu merupakan hal wajar yang pasti bakal kita rasain ketika kita melakukan sesuatu yang baru. Tapi alhamdulillah saya mampu untuk bisa mengatasi dan melewati rasa malas dan rasa bosan saya. Kemudian saya juga mengalami salah satu fase, yaitu fase ketenangan teman-teman. Saya merasakan ketenangan ketika saya mampu untuk bisa melaksanakan sholat tahajud dengan baik. Saya mampu untuk bisa bangun dengan baik di waktu-waktu tahajud. Saya mampu untuk bisa berduaan dengan Allah, menceritakan segala aktivitas saya kepada Allah, dan juga memohon ampun kepada Allah teman-teman. Dimana ketika kita melaksanakan sholat tahajud, entah kenapa hati selalu merasa yang namanya sebuah ketenangan teman-teman. Kita dapat melaksanakan hari-hari kita dengan lebih baik, melaksanakan keseharian kita dengan penuh semangat, dengan penuh rasa yakin dan percaya kepada Allah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan memanglah tujuan kita hanyalah untuk Allah dan kepada Allah teman-teman. Kemudian yang ketiga teman-teman, apa aja sih dampak yang telah saya rasakan selama saya berhasil untuk melaksanakan challenge kemarin teman-teman. Dampak pertama, saya mampu untuk bisa memanajemen waktu saya dengan baik teman-teman. Dengan saya melaksanakan challenge kemarin, saya bisa memanajemen waktu saya dengan baik, memanajemen waktu tidur saya, memanajemen waktu ketika saya bangun, dan juga memanajemen waktu saya secara baik teman-teman. Dimana waktu saya untuk belajar, dimana waktu saya untuk membaca Al-Quran, dan dimana ketika saya mampu untuk memanfaatkan waktu luang saya dengan baik teman-teman. Kemudian dampak kedua, saya bisa merasakan diri saya ini lebih tenang teman-teman, khususnya ketika saya berhasil menjalankan sholat tahajud dengan baik teman-teman. Saya mencurahkan segala isi hati saya kepada Allah, menceritakan segalanya kepada Allah, dan juga memohon ampunan kepada Allah. Saya merasa hati saya justru menjadi semakin tenang teman-teman dengan saya mampu melaksanakan challenge yang telah diberikan oleh dosen saya teman-teman. Kemudian teman-teman, saya punya tips untuk teman-teman yang ingin membangun habit-habit baik dalam diri teman-teman. Apa aja tips dari saya? Yang pertama pastinya teman-teman harus memiliki niat yang tulus dalam hati teman-teman. Ketika
ketika kita memiliki niat yang baik, kita memiliki niat yang tulus dalam hati kita untuk bisa membangun habit-habit baik dalam diri kita, insya Allah itu akan menjadi salah satu hal yang mempermudah kita dalam meningkatkan habit kita. Karena salah satu faktor kebaikan, faktor keberhasilan dari apa yang kita lakukan adalah dengan niat yang baik dalam hati kita. Kemudian jangan lupa juga kita harus pahami apa yang menjadi habit yang akan kita lakukan nantinya. Contohnya, kenapa sih menjadi pentingnya itu sholat tahajud? Kenapa sih kita membaca buku itu menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan? Kenapa kedua hal tersebut itu harus kita bangun habit baik ya teman-teman? Itu salah satunya juga yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian teman-teman bisa membangun dari hal yang kecil terlebih dahulu. Contohnya membaca buku teman-teman. Membaca buku nggak harus teman-teman langsung membaca satu hari langsung 10-20 halaman, nggak harus teman-teman. Cukup teman-teman sekiranya membaca sekitar 2 halaman per harinya. Asalkan teman-teman konsisten setiap harinya untuk selalu membaca buku. Insya Allah lama-kelamaan teman-teman akan konsisten, dan seiring berjalannya waktu, teman-teman bisa menambahkan jumlah bilangan dalam membaca buku. Dari hal yang sebelumnya 2, teman-teman bisa menambah menjadi 4, 10, atau bahkan 20 lembar per harinya teman-teman. Atau mungkin dalam halnya kalian ingin membangun habit baik dalam sholat tahajud, teman-teman bisa bangun jam 3, bangun jam 3 kurang bahkan teman-teman, dan sholatnya pun jangan langsung banyak aja. Teman-teman bisa sholat seperti halnya 2 rakaat, kemudian ditambah dengan sholat witir, boleh banget teman-teman. Yang penting jangan terlalu terburu-buru, cukup lakukan dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Yang penting konsisten, dan seiring berjalannya waktu teman-teman bisa tingkatkan habit-habit baik dalam diri teman-teman. Lalu yang terakhir yang tak kalah pentingnya juga teman-teman, beri apresiasi pada diri teman-teman. Karena salah satu bentuk habit yang baik, salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap habit yang berhasil kita jalankan adalah memberikan apresiasi terhadap diri kita. Dan hal kecil seperti ini yang seringkali kita lupakan teman-teman, dimana kita mampu untuk bisa memberikan apresiasi terhadap diri kita. Karena kalau bukan dengan diri kita yang berhasil dalam melaksanakan habit itu, kita gak akan berhasil. Kalau bukan karena Allah, bukan karena Allah memberikan kesanggupan kepada diri kita gak akan berhasil untuk melakukan habit tersebut teman-teman. Makanya jangan lupa teman-teman apresiasi diri teman-teman, dan jangan lupa juga untuk berterima kasih kepada Allah kalau teman-teman sudah berhasil untuk melaksanakan habit-habit yang teman-teman lakukan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sedikit closing statement dari saya, tidak ada kenyamanan dalam proses dan tidak ada proses dalam kenyamanan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.